Ingat tweet ini dari propagandis Islamis terbesar dan paling berbahaya di Inggris, Roshan M. Saleh. Para penjahat atau preman di luar sana yang berpikir untuk menargetkan Muslim harus menyadari bahwa Muslim sangat berpengaruh di penjara-penjara Inggris. Jadi jika Anda dihukum karena suatu kejahatan, ada kemungkinan besar Anda akan mendapatkan hukuman ganda. Jadi jangan berani-beraninya Anda mengkritik Muslim atau Islam. Karena ketika Anda masuk penjara, saudara-saudara kita akan menunggu Anda. Dan jelas ada video dari Muhammad Hijab di mana dia memberikan ancaman terselubung kepada para pengkritik Islam seperti saya. Dia mengatakan, Anda tahu setiap masyarakat punya preman, anggota geng, dunia kriminal. Muslim juga punya anggota geng. Saya tidak tahu. Seseorang mungkin saja datang dan menyerang Anda jika Anda mengkritik Islam. Hei, kami tidak menyuruh mereka melakukan itu. Tapi begitulah perilaku para preman. Mereka tidak takut pada hukum. Mereka membunuh orang. Mereka adalah orang-orang yang suka kekerasan. Jadi lain kali ketika Anda mengkritik Islam, ingatlah bahwa kami juga punya preman. Itu yang dikatakan Muhammad Hijab. Lalu dia juga menghapus video itu. Mungkin masih ada di suatu tempat, tapi saya tidak bisa menemukannya. Ngomong-ngomong, Roshan M. Saleh juga menghapus tweet ini. Tapi beberapa dari kami sudah mengambil tangkapan layarnya. Lihatlah orang Inggris ini yang memberitahu Anda apa yang terjadi di penjara-penjara Inggris. Banyak orang, terutama mereka yang berada di kelompok kiri progresif, benar-benar tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Kalian tahu, saya bukan orang yang cuma bicara di podcast atau menulis kolom surat kabar. Saya adalah pria yang benar-benar bekerja di dalam sistem penjara. Jadi, biarkan saya ceritakan persis apa yang saya lihat. Saat ini, beberapa penjara tempat saya bekerja sekarang dihuni 50% warga negara asing. 28% dari mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Sekarang, Inggris tidak menerbitkan statistik yang jelas tentang kewarganegaraan dan kejahatan seksual. Tetapi sejumlah besar pria yang saya temui di penjara karena pemerkosaan dan pelecehan seksual. Banyak dari pria ini menghancurkan ID mereka dalam perjalanan ke sini, jadi kami sama sekali tidak tahu siapa mereka sebenarnya atau apa riwayat kriminal mereka. Sebagian besar dari pria-pria ini benar-benar tidak percaya bahwa mereka telah melakukan kesalahan apapun, karena mereka berasal dari negara dan budaya di mana pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan jauh lebih diterima. Tidak, itu tidak diterima di sana. Kalian harus berhenti mengatakan bahwa mereka akan dihakimi massa di sana. Mereka akan dikuliti hidup-hidup di sana jika mereka melakukan itu pada perempuan mereka. Mereka datang ke sini dan melihat perempuan barat sebagai objek semata. Menurut mereka, perempuan memperlihatkan kulit mereka, jadi itu tidak masalah. Berapa kali saya sudah memutar banyak video seperti ini untukmu. Mereka hanya bilang, kenapa kamu tidak memberiku seks? Sebenarnya ini yang paling tepat. Biar saya tunjukkan ini. Beef steal itu tidak. Maksud saya sangat penting bagi saya. Tapi kamu tetap tidak bisa memikirkan tentang koperku. Setiap orang Yang tidak selalu berkata tidak. Ini adalah seorang wanita Jerman yang menjelaskan kepadanya tentang konsep persetujuan. Pria itu berkata, aku punya kebutuhan. Hei, aku punya ini. Ayo dong, beri aku seks. Kamu pelacur, kamu kafir, kamu tidak memakai hijab. Beri aku seks. Itu saja. Itulah pola pikir mereka. saya akan menerapkannya dalam hidup. Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan hati. Dan dia tidak mengganggu. Dia membuatku kesal karena dia tidak mau berhubungan seks denganku. Dia baru saja bilang kalau dia ingin berhubungan intim denganku. Ya, kamu juga ingin berhubungan intim denganku. Tapi aku cuma yang lebih dulu di sini. Dia bilang, kamu juga pasti ingin tidur dengannya kan? Itu yang dia katakan kepada pria Jerman itu. Mereka bilang, tidak, tunggu dulu. Bukan begitu cara kami bertindak. Kamu tahu, kamu melewatkan gambaran besarnya. Poin terpenting dalam seluruh transaksi ini. Persetujuannya itu penting. Maksudmu apa persetujuan? Kami tidak punya persetujuan. Kami hanya mengambil mereka dan melakukan apapun yang kami mau. Jadi seperti itulah perasaan mereka. Dan itulah yang sudah mereka lakukan dalam skala yang saya samakan dengan industri pemerkosaan di Eropa. Saya serius. Politisi barat telah menciptakan industri pemerkosaan dan mereka telah menawarkan gadis-gadis serta wanita mereka kepada semua pria bernafsu yang datang. Lihat semua pria ini di Ceuta, Spanyol. Ini masih terjadi omong-omong, masih terus berlangsung. Lihat semua pria yang datang ini. Di mana wanita dan anak-anaknya? Tidak ada wanita dan anak-anak. Menurutmu ketika mereka melihat wanita yang tidak seperti perempuan mereka sendiri, mereka menganggapnya menarik secara estetika. Sebenarnya tidak, itu bahkan tidak penting. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan? Itulah sebabnya mereka dipenjara. Bukan karena di negara mereka pemerkosaan diterima, itu tidak diterima. Itu diterima untuk wanita yang dianggap tidak bermoral. Begitulah cara mereka memandangnya. Mereka melihat ada wanita saleh dan wanita tidak bermoral. Dan definisi mereka adalah, jika dia memakai hijab atau burka, dia adalah wanita saleh. Dia tidak memakai hijab atau burka, jadi dia dianggap perempuan murahan.
Jika dia perempuan murahan, kenapa tidak bisa memenuhi kebutuhan saya? Sesederhana itu. Para pria ini tidak menyesali apa yang telah mereka lakukan. Mereka benar-benar percaya bahwa hal itu diperbolehkan dalam kepercayaan budaya mereka. Budak seks. Saat ini tidak ada program integrasi dari pemerintah Inggris untuk mengajarkan nilai yang berbeda kepada mereka yang berarti saya. Seolah-olah itu akan berhasil. Kita juga harus berhenti mengatakan itu. Seperti video pelatihan anti pelecehan seksual itu akan menyelesaikan masalah. Kamu tahu apa? Pada tahun 2015, ketika Angela Merkel membuka perbatasan Eropa untuk para pria dari dunia ketiga yang penuh nafsu ini, di tahun yang sama, yaitu 2015, dikenal sebagai, coba cari sendiri. Itu dikenal sebagai kasus serangan seksual di Cologne. Jadi wanita-wanita Jerman, mereka keluar seperti setiap tahun. Mereka sudah pernah keluar sebelumnya. Mereka keluar untuk merayakan tahun baru. Dan ribuan wanita mengalami pelecehan seksual, semuanya oleh pria Arab, pria yang berpenampilan Arab. Pada saat itu, karena pihak kiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, bahkan BBC melaporkannya. Jadi yang mereka lakukan, mereka mulai memberikan pelatihan. Jadi yang mereka lakukan setelah itu, mereka mulai memberikan pelatihan kepada mereka bahwa hey, jangan sentuh wanita tanpa persetujuan mereka. Seolah-olah itu akan berhasil. Sebenarnya kita akan menemukan jika memang ada. Ya, yang ini. Seolah-olah ini adalah solusinya. Apakah itu yang kamu inginkan? Apakah itu yang kamu inginkan? Seolah-olah ini akan berhasil. Oke. Jangan sentuh aku di sana. Ini adalah area terlarangku. Lihat pria di belakang itu. Jangan sentuh aku di sana. Ini adalah area terlarangku. Kabarnya itu terjadi di Finlandia atau semacamnya. Jadi, kamu tahu, kamu pikir modul pelatihan anti pelecehan ini akan mempan untuk orang-orang seperti ini? Itu tidak akan berhasil. Lembaga amal sekarang harus melakukan sebagian pekerjaan itu untuk mereka di dalam penjara. Yang berarti jutaan uang pajak Anda digunakan untuk mendidik warga negara asing tentang nilai-nilai kemanusiaan dasar dan cara berbicara bahasa Inggris. Bukan hanya itu, penjara-penjara ini begitu penuh sesak sehingga mereka benar-benar membebaskan pelaku kekerasan seksual dan pedofil. Benar sekali. Mereka membebaskan pelaku kejahatan seksual yang sudah divonis lebih awal karena tidak ada lagi ruang di penjara. Sekarang mereka membawa orang-orang dari budaya-budaya ini. Sel-sel penjara kalian sudah penuh sesak. Itu bukan masalah 15 tahun yang lalu. Hal-hal seperti ini tidak dilihat oleh banyak orang di pihak kiri karena mereka tinggal di tempat-tempat yang benar-benar jauh dari tempat masalah-masalah ini terjadi. Tapi izinkan saya loncat 10 tahun ke depan. Mari kita percepat. Seperti apa masyarakat dalam 10 tahun jika tidak ada yang berubah? Siapa yang akan menanggung akibatnya jika semakin banyak pelaku kejahatan seksual di jalanan? Yang akan menjadi korban adalah para wanita dan anak-anak. Mereka sudah jadi korbannya. Sekarang, saya berharap saya tidak perlu membicarakan hal-hal ini di halaman saya, tapi inilah hal-hal yang saya lihat sendiri setiap minggu dengan mata kepala saya sendiri. Dan hal yang paling menunjukkan bagi saya adalah menurut kelompok kiri progresif. Ketika saya berdiri di atas panggung TEDx dan berbicara tentang reformasi penjara dan pentingnya kebaikan, saya dianggap sebagai pahlawan. Tapi begitu saya mulai berbicara tentang kenyataan yang saya lihat di penjara, saya dianggap penjahat dan saya harus diboikot. Pria di atas panggung TEDx itu tetap saya juga. Saya masih Michael Maisie, penulis Young Offender. Sudah 18 tahun berhenti minum alkohol, masih menjalankan yayasan amal. Saya masih percaya pada kebaikan dan reformasi penjara. Saya masih pria yang mengutamakan keluarga. Tidak ada yang berubah dari itu. Saya harap begitu. Tapi dia tidak punya obsesi bunuh diri seperti kaum kiri. Dan saya berdoa agar kita bisa bersatu dan sadar demi para wanita dan gadis-gadis muda. Ya, tapi kamu tahu siapa yang membawa mereka masuk? Siapa yang menyebabkan semua kekacauan ini? Inilah wajah kaum kiri modern. Mereka inilah yang membawa masuk para pria migran asing yang penuh nafsu ini. Para wanita ini, wanita-wanita gila ini. Dan kemudian, kamu tahu apa? Banyak dari mereka akhirnya masuk berita. Wanita ini dia adalah pekerja bantuan yang dibunuh oleh seorang pria Afghanistan. Dan mayatnya dimasukkan ke dalam koper. Inilah yang mereka lakukan di jalanan. Lihat ini. Ini terjadi di Prancis. Lihat ini. Lihat pria ini dengan pisau besar mengejar orang, menikam mereka. Lihat ini. Pria Afghanistan dipenjara 7 tahun karena memperkosa seorang wanita. Pria Afghanistan lain memperkosa seorang gadis. 12. 2 gadis remaja. Semuanya orang Afghanistan. Ini benar-benar terjadi. Seperti yang saya katakan, politisi barat telah menciptakan industri pemerkosaan.
Pria-pria ini datang ke sini. Ini sama sekali tidak berlebihan. Hal ini telah dilaporkan berkali-kali. Kamu tahu, para penyelundup manusia, atau kamu tahu, para migran ini yang ditempatkan di hotel-hotel ini, mereka membuat video TikTok dan berkata, "Hey, lihat betapa enak nih hidup di sini." Mereka merekam wanita barat biasa di pusat perbelanjaan atau di jalan-jalan utama atau di tempat lain. Itulah sebabnya sebenarnya kawasan pertokoan juga mulai sepi. Mereka merekam mereka dan mengunggahnya ke TikTok lalu berkata, "Ayo ke sini, kamu tidak akan percaya betapa beruntungnya kamu." Apa yang kamu lakukan? Berhubungan dengan kambing di pedesaan Pakistan atau Afghanistan. Ayo ke sini, kita akan punya atap untuk berteduh, kita akan punya makanan, kita akan dapat lebih banyak makanan daripada di negara asal kita. Dan di atas itu semua, lihat ini. Lihat semua gadis-gadis ini. Itulah sebabnya hal ini terjadi dalam skala yang tak terbayangkan.